kelompok 1 yang beranggotakan. Halo, saya Kalista. Halo, aku Gloria. Halo, aku Jack. Halo, aku Tri. Halo, aku Mona. Selamat menyaksikan. Oke. Tapi dah tahu nggak teman aku ada kena penyakit dermatitis ini kan? Ada kerjaannya. Cuma sedih kan? Ya kasihan lah. Emang dermatitis itu apa sih? Ya, apa ya dermatitis itu kan? Penyakit dermatitis iritan adalah peradangan atau kerusakan pada kulit yang terjadi akibat kontak langsung dengan zat iritan. Misalnya seperti bahan kimia, yaitu sabun ataupun deterjen, faktor fisik seperti gesekan ataupun suhu ekstrim, dan faktor biologi seperti mikroorganisme. Dermatitis iritan merusak lapisan pelindung kulit tanpa melibatkan reaksi alergi atau sistem imun spesifik. Dermatitis ini biasanya terbatas hanya pada area kulit yang bersentuhan dengan zat penyebab. Dari yang dijelasin tadi dari pengertian dermatitis iritan, kira-kira etiologi dan faktor risikonya apa ya? Baik, selanjutnya yaitu etiologi dermatitis iritan. Dermatitis iritan itu terjadi karena zat kimia maupun fisika yang mengakibatkan merusak lapisan kulit sehingga terjadinya peradangan. Nah, hal ini bisa terjadi satu kali dalam jumlah besar atau dalam jumlah kecil tapi berulang kali. Baik, selanjutnya yaitu faktor resiko dermatitis kotak iritan. Nah, dermatitis kotak iritan terjadi akibat paparan zat yang berupa merusak lapisan kulit. Nah, faktor risikonya itu meliputi yang pertama yaitu paparan zat iritan seperti deterjen, pelarut atau desinfektan. Nah, yang kedua itu frekuensi paparan yang semakin sering dan lama terpapar. Jadi makin tingginya resiko. Nah, yang ketiga itu ada kondisi kulit yang kering atau luka, lebih mudah terkena iritasi. Nah, yang keempat ini faktor pekerjaan yang berisiko seperti tenaga medis atau petugas kebersihan. Nah, yang kelima itu faktor individu seperti usia, lanjut, anak-anak atau riwayat alergi. Dan terakhir itu cuaca dingin dan juga kering. Oh gitu ya, wajib ingat sih ini. Iya, betul, harus kita wajib ingat apa aja. Dermatitis iritan merupakan penyakit akibat kerja yang berdampak signifikan terhadap pekerjaan maupun produktivitas pekerja, di mana gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya dapat membuat para pekerja itu merasa tidak nyaman, mengganggu aktivitas pekerja, bahkan dapat membuat pekerja sulit untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Dampak spesifik dapat meliputi yang pertama, penurunan produktivitas karena rasa tidak nyaman dan gangguan fisik saat bekerja. Kedua, peningkatan resiko absen atau cuti berkepanjangan bahkan kehilangan pekerjaan dikarenakan kasus yang berat. Tiga, kualitas hidup pekerja menurun baik itu secara profesional maupun pribadi akibat gangguan berkelanjutan di tempat kerja. Dan yang terakhir, beban ekonomi yang signifikan bagi perusahaan maupun negara akibat biaya pengobatan dan kehilangan jam kerja. Gejala dermatitis iritan dapat meliputi yang pertama, munculnya kemerahan atau munculnya ruam pada kulit. Yang kedua, kulit terasa kering, pecah-pecah maupun bersisik. Yang ketiga, kulit terasa gatal, baik itu gatal yang ringan maupun gatal yang mengganggu. Yang keempat, sensasi perih maupun terbakar maupun nyeri pada kulit itu muncul. Yang kelima, terkadang terjadinya lepuhan ataupun luka yang berkerak pada kulit. Selanjutnya yang terakhir itu kulit terasa kencang maupun mendebal pada area yang terkena iritan. Gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu dapat timbul setelah beberapa jam kulit terkontak dengan zat iritan. Setelah dipikir ternyata itu bahaya banget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, kira-kira apa ya pekerjaan yang berisiko terkena penyakit dermatitis iritan ini? Apa ya?
Jadi, ada beberapa pekerjaan nih yang berisiko tinggi menyebabkan dermatitis iritan ini. Yang pertama, yakni petugas kesehatan berupa perawat, dokter, dan teknisi laboratorium. Yang dimana petugas kesehatan ini sering mencuci tangan, menggunakan sarung tangan lateks, dan menggunakan disinfektan yang dapat menyebabkan iritasi kulit akibat paparan bahan kimia dan kelembapan yang berlebih. Kemudian yang kedua, yakni pekerja pembersih. Yang dimana pekerja pembersih ini seringkali terpapar bahan-bahan pembersih seperti deterjen, pemutih, dan disinfektan, sehingga memicu terkenanya dermatitis iritan ini. Kemudian yang ketiga, yakni pekerja industri kimia, yang dimana pekerja industri kimia ini berurusan langsung dengan bahan-bahan kimia iritan seperti asam, basa, pelarut organik, dan bahan korosif lainnya. Kemudian yang keempat, yakni tukang bangunan atau konstruksi. Nah, tukang bangunan atau konstruksi ini juga sering berkontakan langsung dengan bahan-bahan kimia seperti semen, debu, lem, dan bahan bangunan lainnya yang dapat menyebabkan iritasi kulit atau dermatitis iritan. Berikutnya yang kelima, yakni penata rambut atau pekerja salon. Nah, penata rambut atau pekerja salon ini sering berkontak langsung nih dengan pewarna rambut, kemudian bleaching, shampoo, dan produk kimia lainnya yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit atau yang kita kenal dengan dermatitis iritan. Kemudian yang keenam, yakni petani dan pekerja perkebunan. Nah, petani dan pekerja perkebunan ini juga seringnya bersinggungan dengan pestisida, pupuk kimia, serta tanaman tertentu yang bisa menjadikannya iritan dan menyebabkannya namanya dermatitis iritan. Kemudian yang ketujuh, yakni pekerja industri makanan. Nah, pekerja industri makanan ini juga sering nih terpapar secara konstan terhadap air sabun dan makanan-makanan tertentu seperti bawang, cabai, jeruk, dan lain-lain yang mengandung senyawa iritatif. Kemudian yang terakhir, yakni yang ke-8, mekanik dan teknisi. Nah, mekanik dan teknisi ini sering nih bersentuhan dengan oli, kemudian pelumas, pelarut, dan bahan logam yang bisa mengiritasi kulit. Berarti bahaya banget sih. Kalau kayak gitu tuh harus dicegah nggak sih? Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit dermatitis iritan? Iya, harus dicegah sih kayak gitu. Apa pencegahannya? Nah teman-teman, sehingga 80% penyakit dermatitis iritan itu disebabkan oleh penyakit akibat kerja loh. Nah, kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari penyakit tersebut? Yang pertama, hindari kontak terhadap zat yang berpotensi terkena iritan. Cobalah untuk identifikasi dan juga hindari zat-zat yang berpotensi terjadinya penyakit dermatitis iritan tersebut, seperti misalnya sabun yang memiliki wangi, deterjen keras, dan juga zat-zat kimia lainnya yang ada di tempat kerja. Dan kedua, gunakan alat pelindung diri. Saat ingin berkontak langsung terhadap zat-zat kimia, usahakan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar K3, seperti misalnya sarung tangan, baju pelindung, dan juga alat pelindung diri lainnya. Dan yang ketiga, gunakanlah pelembab. Nah teman-teman, salah satu alasan mengapa pekerja itu rentan terhadap penyakit dermatitis iritan karena mereka tidak menjaga kelembapan kulit mereka dengan baik loh. Jadi, para pekerja diharuskan untuk menjaga kelembapan kulit mereka dan menggunakan lotion atau pelembab wajah dan muka yang tidak menggunakan pewangi dan juga pewarna, sehingga aman yang digunakan setiap hari oleh para pekerja dan menjaga kelembapan kulitnya. Dan keempat, basuhlah tubuh dengan segera. Nah, mungkin teman-teman berpikir, kalau misalnya kita sudah menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar, berarti kita sudah terhindar dari zat-zat kimia dong. Tentu saja tidak ya teman-teman. Itu masih bisa memberikan potensi sekecil apapun bahwa tubuh kita masih terkena zat-zat kimia tersebut. Jadi, bila sudah berkontak langsung dengan zat-zat kimia, usahakan untuk langsung membasuh tubuh dengan sabun dan juga air mengalir untuk memastikan zat-zat kimia itu hilang dari tubuh para pekerja tersebut. Oh, ternyata itu ya, lumayan banyak juga ya upaya pencegahannya. Tapi kan ini tentang pekerjaan. Harusnya ada nggak sih regulasi dan juga standar K3 untuk mengatasi hal ini? Kira-kira apa ya standar K3 yang relevan untuk masalah dermatitis? Regulasi yang mengatur dermatitis kontak iritan yang dimana itu termasuk penyakit akibat kerja tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019, yang dimana dalam regulasi tersebut PHK didefinisikan sebagai penyakit yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh faktor-faktor bekerja ataupun kondisi kerja. Sekarang aku jadi tahu nih setelah ada tukar pikiran sama kalian. Terima kasih ya. Jadi kamu tahu kan apa itu dermatitis iritan? Nambah banget nih. Asli. Bukan pola pikir kita